Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Nur Faiza dari Ilmu Falak, Fakultas Syariat. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat tata surya dan pembagian kelompok planet. Menelusuri sejarah tata surya. Teori-teori pembentukan tata surya. 1. Teori kabut atau nebula. 2. Teori awan debu. 3. Teori planetesimal. 4. Teori pasang surut. 5. Teori bintang kembar. Sejarah singkat tata surya. Kisah ini dimulai dari kelahiran bintang yang kita kenal dengan matahari. Sejak dahulu di galaksi Bima Sakti terdapat banyak sekali awan molekul berukuran raksasa dengan massa 10⁵ sampai 10⁻⁶ massa matahari, dengan awan molekul yang paling kecil berukuran 0,1 sampai 10 massa matahari. Awan molekul ini didominasi oleh hidrogen dan helium, diikuti oleh unsur lainnya seperti karbon, nitrogen, dan silikat dengan jumlah yang sangat sedikit. Pada awalnya molekul dalam kondisi yang stabil, tapi bisa runtuh jika ada gangguan yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan. Suatu hari, datanglah gelombang kejut dari ledakan maha dahsyat bintang yang ada di dekatnya. Akibatnya, partikel gas dan debu membentuk awan sferis yang rapat dan mampat. Awan pun mengalami keruntuhan dimulai dari akumulasi materi ke inti. Semakin banyak materi yang ditarik ke inti, gravitasi pun meningkat. Selama keruntuhan atau pengerutan terjadi, inti berotasi semakin cepat dan temperatur pun meningkat. Pada akhirnya, inti memiliki energi yang cukup untuk memulai reaksi pembakaran hidrogen menjadi helium. Maka dimulailah reaksi nuklir yang melepas energi sangat besar. Inilah proses kelahiran bintang yang kita kenal sebagai matahari dengan massa 99,8% dari massa awan. Pembentukan planet-planet. Tidak semua materi di awan molekul membentuk matahari. Masih ada sisa debu dan gas yang membentuk piringan di sekitar matahari, sehingga kalau dilihat akan tampak seperti sebuah piringan dengan bola gas raksasa yang berpijar di tengahnya. Partikel yang ada di piringan diisi oleh 75% hidrogen, 25% helium, dan 2 elemen lainnya. Mereka bergerak dalam orbit lingkaran mengelilingi matahari. Partikel di dalam piringan saling berinteraksi dan bergabung membentuk butiran berukuran mikroskopik yang sangat kecil. Massa pembentukan planet adalah massa yang keras dan kejam. Bagaimana tidak? Butiran-butiran yang ada di piringan bergerak dan bertabrakan dengan butiran lainnya. Hasilnya, butiran-butiran tersebut kemudian bergabung membentuk partikel yang lebih besar dan lebih padat. Tabrakan antar partikel terus terjadi dan partikel-partikel kemudian membentuk planet kecil atau planetesimal. Proses penggabungan ini terus terjadi dan planetesimal terus bertumbuh semakin besar yang kemudian dikenal sebagai protoplanet. Protoplanet dalam interaksinya menarik planetesimal dengan komposisi yang mirip untuk bergabung dan membentuk planet. Karena semakin jauh temperatur semakin rendah, maka di dekat matahari, planetesimal yang berbentuk berupa batuan dan logam
karena gas sudah pasti menguap dan terbentuklah planet batuan seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sementara itu, area di antara Mars dan Jupiter diisi oleh benda-benda kecil lainnya yang dikenal sebagai sabuk asteroid. Di area ini, kumpulan planetesimal batuan berukuran beberapa meter sampai dengan 1000 km bergerak mengelilingi matahari. Planetesimal di area ini merupakan sisa pembentukan tata surya yang tidak berhasil berkoalisi membentuk planet karena gangguan gravitasi dari Jupiter. Dari jarak planet ke matahari, planet-planet di tata surya terbagi menjadi dua kelompok, yakni planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang berada di dekat matahari, yakni Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang jauh dari matahari, terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.